Saudara semuanya, gue bilang juga apa? Hari ini laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS untuk tanggal 7 November 2022, laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa untuk kuartal 3 ini naik menjadi 5,72%. Kalau kita lihat sebentar lagi ada pertemuan di Bali, G20, negara-negara yang punya pendapatan per kapita gross domestic produknya yang besar. Jadi ada 20 negara yang gross domestic produknya GDP PDB-nya yang terbesar di dunia. G20, negara-negara G20 ini Indonesia termasuk nomor 2 pertumbuhan untuk yang sudah data-data yang sudah dilaporkan untuk kuartal ketiga. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini kita nomor 2 terbesar. Yang pertama adalah Arab Saudi yang angkanya pertumbuhan ekonominya 8,6%. Terus yang berikut yang ketiga adalah Meksiko, negara-negara G20 itu 4,2%, Cina di urutan keempat 3,9%, dan Spanyol di urutan kelima itu 3,8%. Inilah 5 besar laporan kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi yang sudah dirilis dari negara-negara G20. Nah, inilah yang kita lihat di negara G20 ini, Rusia, salah satu negara G20 yang paling terendah pertumbuhan ekonominya, diakibatkan karena perang yang sudah berlangsung 8 bulan, membuat mereka ekonominya terpuruk, terkontraksi artinya ekonominya minus di bawah 1%. Jadi mereka minus 4,1% year on year pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, minus 4,1%, terendah negara-negara G20. Nah, Indonesia walaupun tertinggi nomor 2 di negara-negara G20 untuk kuartal ketiga ini, tetapi Anda semuanya jangan berpuas diri, Anda jangan senang dulu, karena ini hanya angka ekonomi di kuartal sebelumnya. Ya, kuartal di Agustus, September, Agustus, September, Oktober, Juli, Agustus, September. Nah, untuk Oktober, November, Desember nanti belum tentu angka pertumbuhan ini jadi tinggi, karena kita lihat bahwa cadangan devisa kita sudah mulai menurun. Dari September tahun lalu tertinggi 146 miliar US dollar. Sekarang September untuk bulan Oktober kemarin itu sudah cadangan devisa kita sudah menjadi 130,2 miliar US dollar. Berarti sudah turun banyak dari 146 miliar US dollar di tahun lalu. Nah, yang sangat ironis, ya, di saat kondisi kuartal ketiga pertumbuhan ekonominya bagus, tetapi angka yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik juga, angka pengangguran Indonesia itu malah bertambah, malah makin tinggi. Pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi angka penganggurannya tinggi. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan, ya. Jadi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, malah kita penganggurannya banyak banget tingginya. Ya, kita lihat data BPS-nya, itu angka pengangguran Indonesia sudah mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022. Jadi ada naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada periode Februari 2022. Nah, tambahan angkatan kerja ini memang tidak semua bisa diserap oleh semua sektor tenaga kerja, karena angkatan tenaga kerja ini di sisi semakin tinggi, ya, angka tenaga kerja, tetapi tidak bisa diserap, ya. Di sisi lain tenaga kerja dan di sektor industri
padat modal ini dan orientasi ekspor ini, itu yang ekonomi ini bertumbuh hanya di bukan di sektor ekonomi atau di industri padat karya. Kita lihat sendiri perusahaan-perusahaan tekstil, ya, pabrik tekstil dan alas kaki dan garmen dan lain-lain segala macam itu yang padat karya, akhir-akhir ini malah terjadi gelombang PHK di mana-mana. Sedangkan sektor yang bertumbuh yang membuat ekonomi di kuartal ketiga ini bertumbuh itu adalah di sektor padat modal dan sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Kalau yang sektor orientasi ekspor tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Yang padat karya itu ekonominya menurun. Ya, kita lihat dari sektor properti, sektor industri garmen, tekstil, alas kaki dan lain-lain, ya. Ekonominya malah banyak terjadi PHK di mana-mana. Dan dari efek dari PHK terjadi di mana-mana ini, dari sektor padat karya ini, membuat nanti hitungan di kuartal berikutnya ekonomi kita makin melemah. Pertumbuhannya menurun, ya, karena daya beli makin menurun, ya. Kita mengandalkan, sedangkan di luar sana negara Eropa, ya, negara Inggris, Amerika sudah mulai mengalami resesi, perlambatan ekonominya. Mereka sudah suku bunga yang naik begitu tinggi sehingga mereka mengurangi belanjanya, sehingga itu mempengaruhi dengan barang-barang impor yang dari ekspor kita jadi menurun, ya. Devisa, ya, pendapatan negara menurun, ya. Sedangkan banyak PHK terjadi di dalam negeri, ya, karena sektor padat karya itu, maka semakin kurangnya belanja, ya, maka mempengaruhi ekonomi Indonesia dan dolar rupiah kita itu makin terperosok terus. Hari ini karena laporan pertumbuhan ekonomi yang bagus 5,72%, jadi ada aura positif. Market rupiah kita sedikit menguat. Tetapi kita lihat nanti di akhir minggu nanti, antara hari Rabu sampai Jumat, maka rupiah kita kembali melemah dan tembus itu 16.000. Gue bilang juga apa? Nanti lihat saja. Ini pasti terjadi karena kondisi global, ya. Kondisi kebangkrutan ekonomi dunia. Kita lihat banyak sekali di Amerika perusahaan sektor teknologi besar, ya, mulai dari Amazon, Metaverse, Facebook, Twitter sudah mulai PHK karyawannya besar-besaran. Ini membuat dampak pengangguran yang makin banyak. Ya, kita lihat juga di Indonesia angka pengangguran sudah banyak, mengganggu belanja semuanya, ya, mengganggu belanja. Dan kita kalau suku bunga ini naik terus, nanti BI rate akan naik terus karena melihat ekonomi bertumbuh, terus Amerika menaikkan suku bunga, ada capital outflow, maka BI pasti menaikkan suku bunga. Bank Indonesia pasti menaikkan suku bunga BI rate, maka itulah tanda-tandanya membuat ekonomi makin terperosok. Usaha-usaha makin sulit bersaing dan akhirnya terjadi perampingan usaha, terjadi PHK, makin dalam ekonomi akan terjadi. Nah, ini tanda-tanda semua mengarah ke sana, ya. Kejadian-kejadian yang mengarah ke ekonomi itu makin hari makin terpuruk. Tanpa sadar, kebijakan-kebijakan yang dilakukan semuanya untuk mengarah ke sana. Sebuah dilema, ya. Mau melakukan ini, tetapi dampaknya ini. Tidak melakukan ini, dampaknya ini. Jadi mau tidak mau, kebijakan suku bunga tinggi itu tetap dilakukan, ya. Karena
Karena kalau tidak dilakukan maka terjadi capital outflow, keluar. Dan cadangan devisa itu makin berkurang. Bank Indonesia melakukan intervensi terus menggunakan cadangan devisa itu. Di pasar spot, di pasar NDF, ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah yang terakhir, intervensi untuk di surat berharga negara, ya, mengeluarkan obligasi dalam mata uang US dollar, tetapi tidak laku di pasaran karena mata uang Amerika, suku bunga obligasi Amerika, suku bunga yieldnya begitu tinggi, maka investor ke sana semuanya, maka terjadi capital outflow. Kita menaikkan, daya beli turun, usaha-usaha turun, bangkrut, banyak PHK di mana-mana, sektor-sektor yang tadi yang tidak bisa bersaing. Begitupun juga nanti ada startup yang banyak tutup, banyak kolaps, ya, sektor-sektor aplikasi teknologi yang mereka tidak bisa hidup di era suku bunga tinggi ini. Mereka itu yang butuh modal untuk operasional, untuk promosinya, itu di saat era likuiditas banyak di pasaran, di saat era suku bunga rendah, di saat kondisi seperti ini pasti bangkrut. Inilah realita dan fakta yang makin hari akan menuju ke sana. Semuanya lambat laun akan terjadi. Rupiah 18.000, indeks harga saham gabungan menuju ke 3.588, ya. Wall Street akan anjlok, ya, 80-90%, ya. Nasdaq menuju 5.000, Dow Jones menuju 16.000, itu akan menuju ke sana, ya. Dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Dan sekarang kondisinya benar-benar akan inflasi itu makin menggila. Suku bunga naik tetapi inflasi makin menggila. Seperti di konten saya sebelumnya, segala daya upaya dilakukan untuk menekan itu inflasi tidak bisa. Sudah mendekati musim dingin, perang masih berkecamuk, Rusia masih terus perang, membuat minyak itu naik terus. Mungkin minyak akan mencapai level tertingginya sampai benar-benar negara-negara di Eropa, semua negara Eropa, Amerika, bahkan di Asia termasuk kita akan jebol itu anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membeli minyak. Inflasi terlalu tinggi, maka banyak sekali negara-negara yang bangkrut. Negara-negara yang bangkrut nanti, yang diprediksi 2023 dunia gelap itu karena mereka tidak mampu untuk membeli bahan bakar energi. Anggaran negara mereka jebol, dan mereka tidak mampu untuk membayar hutang negaranya karena mata uangnya jatuh terhadap US dollar. Bunga pinjamannya cukup tinggi, selisihnya, kursnya itu. Akhirnya mereka tidak sanggup lagi. Itu negara-negara berkembang semuanya, termasuk kita nanti di Indonesia. Cadangan devisa kita yang sudah 130 miliar itu, US dollar itu, rasanya tidak cukup mampu untuk 5-6 bulan ke depan untuk membiayai impor kita, untuk membiayai segala macam utang-utang negara, baik swasta maupun pemerintah. Inilah bahaya di depan nanti. Bahaya yang akan terjadi nanti karena semua itu diukur dari cadangan devisa kita. Seperti kejadian yang pernah terjadi begitu jatuhnya rupiah, terdepresiasi terhadap US dollar pada era lengsernya rezim Soeharto tahun 1997 dan 1998. Cadangan devisa kita tergerus dari 15 miliar US dollar itu. 37 menjadi 15 miliar US dollar. Akhirnya rupiah benar-benar terdepresiasi, anjlok tajam. Dan sejarah berulang kembali dari 146 miliar US dollar, tertinggi sepanjang sejarah kita punya cadangan devisa itu di September 2021. Rekor itu sudah makin menipis sekarang 130 miliar. Oktober 2022 130 miliar US dollars dipakai untuk intervensi.
Dan kalau kondisi rupiah makin melemah terus, diintervensi terus. Untuk melakukan bayar utang, untuk membiayai impor, utang swasta dan segala macam itu. Maka cadangan devisa negara kita makin hari bisa di bawah 100 miliar US dollar. Maka rupiah itu tidak bisa dibendung lagi pelemahannya. 18.000 bahkan menuju ke 20.000. Kalau 18.000 jebol ya. Ini fakta yang kita tunggu saja akan terjadi. Dunia semua mengalami hal yang sama. Jadi bukan salah kelola negara kita, tetapi ini adalah efek global. Inilah kenyataan global yang harus dihadapi. Seperti Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa dampak dari strong dollar, ya, dampak dari kondisi global, ya, ini pasti terjadi. Ya. Kita lihat kalau negara-negara di Amerika Barat sudah PHK, perusahaan-perusahaan raksasa giant sudah PHK karyawannya. Ribuan karyawannya di PHK. Berarti itu tanda-tanda gawat. Virus PHK itu akan jatuh ke Indonesia juga. Apa kuatnya perusahaan ini dibanding seperti perusahaan-perusahaan Amazon, ya, Metaverse, Facebook, industri teknologi besar seperti itu. Jadi Anda harus seperti prediksi saya sebelumnya memang akan menuju ke kalau memang itu bulan yang saya katakan tidak terjadi, tetapi itu pasti terjadi. Tetap fokus dan itu akan terjadi. Semuanya akan terjadi, angka-angka itu. 18.000 IHSG akan 3.588, Nasdaq 5.000, Dow Jones 16.000. Pasti terjadi. Mata uang euro di bawah paritas sudah. Pound sterling akan kembali di bawah paritas terhadap US dollar. Ini peluang semuanya. Dolar yang sudah tembus 146. Tinggal rupiah akan 18.000. Anda buktikan saja. Ini kesempatan ya. Harga emas juga akan naik ke level tertingginya 1.100.000 rupiah per gram, akan ke sana. Semuanya akan mengarah ke sana. Kan harga minyak juga akan menembus level tertinggi sepanjang sejarah 150 US dollar per barel. Setelah itu baru dunia jatuh. Great Depression jatuh semuanya. Harga-harga komoditas jatuh dalam semua, membuat ekonomi terpuruk masuk ke dalam jurang. Pada saat semuanya mencapai level tertinggi. Dan itu pasti terjadi. Ya. Anda tinggal fokus, tidak akan lama lagi. Dan perang dunia ketiga pasti juga terjadi. Semua itu harus dibikin kekacauan besar terjadi. Maka perang itu harus terjadi supaya minyak itu bisa melonjak tajam tinggi-tingginya. Inflasi tertinggi-tingginya di seluruh dunia. Bangkrut semuanya, diriset ulang kembali lagi. Kembali lagi hancur. Hancur-hancuran bursa saham di dunia. Dan kripto semuanya, Bitcoin menuju nol, semuanya hancur semuanya. Banyak terjadi kekacauan di dunia, banyak terjadi tangisan air mata darah di dunia. Setelah itu ekonomi kembali membaik. Itu yang diharapkan semua orang. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan sebarkan kepada semua orang. Tetapi yang paling penting di sini adalah solusi untuk Anda. Anda harus punya solusi menghadapi kekacauan dunia ini. Menghadapi kondisi yang sangat tidak menentu ini, kondisi global yang tidak pasti ini. Benar-benar kehancuran pasar keuangan dunia ini. Anda harus punya solusi. Solusi di mana? Kalau saya tidak bisa mengatakan bisnis pasti bangkrut semuanya. Bisnis besar aja bangkrut. Apalagi Anda yang bisnis kecil-kecilan, mikro, kecil menengah. Anda hanya bisa bertahan hidup, Anda hanya capek kerja bakti. Tetapi yang bisnis yang luar biasa adalah di futures market. Hanya itu, karena futures market, logika ya, Anda berpikir logika. Kondisi naik, Anda dapat, kondisi turun, Anda dapat. Tergantung ahlinya. Ya, tentunya harus punya ahli. Anda bisa mendapatkan peluang di atas, Anda bisa dapatkan peluang di bawah.
di market ke utara dan market ke selatan. Tetapi kalau Anda hanya berbisnis, trading saham atau yang lain-lain, Anda hanya punya peluang satu arah, market ke atas, harga naik, harga turun, kondisi ekonomi turun, Anda rugi. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Camkan itu baik-baik, masuk dalam logika Anda. Jika Anda sudah paham itu, Anda sudah mengerti tentang yang tadi saya katakan sekilas itu, segera email saya di bawah ini, saya sertakan email saya di bawah ini. Ya, saya akan jelasin lebih detail lagi tentang apa itu futures market kepada Anda yang tertarik. Yang tidak tertarik, abaikan saja. Terus kalau Anda sudah trading futures, tetapi masih di broker-broker kagak jelas. Selalu saya ulang-ulang, apa yang dikatakan broker kagak jelas itu adalah broker-broker yang tidak ada izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Anda perlu tahu itu. Nah, saya sudah sediakan link broker di bawah ini yang berlisensi Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan dalam pengawasan OJK. Broker kagak jelas itu adalah broker-broker yang sesuka hati dia. Karena dia tidak berizin, maka dia sesuka-suka hati dia. Tidak ada yang mengawasinya dan tidak mengikuti SOP yang berlaku di negara ini. Jadi kalau Anda masih di sana, suatu saat, di saat kondisi memuncak nanti kekeringan likuiditas, maka Anda akan terjadi scam. Jangan Anda yang butuh likuiditas, dia juga butuh likuiditas. Tidak ada member baru, sudah kesulitan orang member baru atau kesulitan investor yang trader baru, ya, nasabah baru masuk, maka Anda akan di-scam. Anda akan susah dalam penarikan dana Anda. Kalau kecil dibayar, yang besar no bayarnya. Dia akan kabur dengan duit Anda. Inilah pengalaman yang selalu terjadi bertahun-tahun sejak saya di dunia keuangan ini. Saya hanya memberikan Anda pengalaman yang sudah saya alami selama ini. Terserah Anda. Anda tidak percaya dengan saya, urusan Anda. Resiko tanggung masing-masing. Sukses untuk Anda.